Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview bagian dari buku Qur'anik Du'as, yaitu doa untuk doa. Kemarin ada yang DM saya untuk mereview doa untuk doa. Awalnya saya pikir doa untuk doa ini doa agar kita berdoa gitu ya. Ternyata enggak gitu. Jadi selama ini kita mungkin merasa doa kita itu selalu doa yang terbaik. Padahal bisa jadi doa kita itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ceritanya itu doanya ada di surat Hud ayat 45 sampai 47. Untuk doanya ada di 47, namun kisahnya dari ayat 45. Di ayat 45 itu Nabi Nuh bermohon kepada Allah agar menyelamatkan anaknya. Jadi sebagai seorang ayah yang penuh kasih, tentu saja beliau ingin yang terbaik untuk keluarganya. Namun Allah menegurnya di ayat 46. Jadi ceritanya Nabi Nuh itu kan naik ke atas kapal ya, ada terjadi banjir bandang, tapi anaknya dan istrinya itu tidak mau ikut beliau, dan anak dan istrinya ikut tenggelam. Jadi Nabi Nuh ingin anaknya selamat, berdoa kepada Allah agar anaknya selamat. Tapi kemudian Allah menegur di ayat 46, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui hakikatnya. Nah, teguran ini membuat Nabi Nuh sadar bahwa permohonannya keliru. Nabi Nuh menyesal, beliau menangis selama 40 hari setelah mendengar firman Allah. Tangisan itu bukan hanya sekedar air mata, tetapi sebuah ekspresi dari hati yang penuh penyesalan dan ketundukan. Betapa besar rasa takut dan tunduknya beliau kepada Allah. Nah, doanya di ayat 47. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Jadi di sini hikmahnya adalah beliau itu mengakui kesalahannya, berlindung kepada Allah dari memohon sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmahnya Allah, dan memohon ampun dengan penuh keikhlasannya. Sebenarnya pas baca ini tuh jadi kayak tersentuhnya kesalahan sekecil itu ya. Mungkin bagi kita ya, kita kan santai aja ya kalau salah doa. Tapi Nabi Nuh sebegitu menyesalnya gitu. Jadi sebenarnya hikmahnya seharusnya kita sekecil apapun kesalahan kita, kita seharusnya menyesal dan segera minta ampun kepada Allah. Kemudian keindahan doa ini yaitu doa Nabi Nuh ini mengajarkan beberapa hikmah besar. Yang pertama, kesadaran atas keterbatasan diri. Jadi dalam doa ini, Nabi Nuh mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam memohon sesuatu kepada Allah. Jadi seringkali kita itu tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Doa ini menjadi pengingat agar kita selalu menyelipkan permohonan perlindungan dari memohon sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmahnya. Kemudian yang kedua, pengakuan kelemahan manusia. Jadi sebagai seorang nabi, Nabi Nuh menunjukkan bahwa beliau bahkan seorang hamba pilihan Allah pun tidak luput dari kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga itu adab dalam berdoa. Dalam tafsir Imam Alusi ditegaskan bahwa frasa a'udzubika itu mencerminkan pengakuan bahwa tanpa pertolongan Allah, manusia tidak akan mampu menghindari kesalahan. Doa ini dapat dipakai dalam berbagai situasi yang melibatkan kebimbangan, ketidaktahuan, atau bahkan penyesalan. Jadi misal ketika kita ragu akan permintaan kita, jadi kita coba introspeksi gitu, apakah permohonan kita itu berdasarkan hawa nafsu? Nah itu, jadi kita pikir dulu nih permintaan kita itu sesuai hawa nafsu, atau ya emang kita butuhkan dan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi kita coba introspeksi doa kita. Dan ketika dalam momen penyesalan, doa ini juga dapat menjadi pengingat
untuk memohon ampunan atas kesalahan doa kita di masa lalu, khususnya ketika kita meminta sesuatu tanpa mempertimbangkan hikmah Allah. Jadi sebaiknya saat kita berdoa, itu kita mempertimbangkan hikmah Allah gitu ya. Terus habis itu yang ketiga sebagai pelindungan dari kesalahan. Sebelum berdoa, doa ini dapat digunakan untuk meminta perlindungan agar permohonan kita itu tetap sejalan dengan kehendaknya Allah. Kita juga harus ini nih, introspeksi diri, apakah kita itu rela jika permohonan kita itu tidak dikabulkan. Nah, jadi sebagaimana Nabi Nuh akhirnya menerima kehendak Allah atas anaknya. Jadi refleksikan, apakah kita juga siap menerima keputusan Allah apapun itu. Jadi doa ini tidak hanya untuk Nabi Nuh, tetapi untuk setiap kita yang sering merasa bingung dengan apa yang kita pinta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.